Pemirsa, sesaat lagi kita akan langsung menuju ke gedung KPK untuk melihat suasana terkini di sana. Kami akan minta kepada kepolisian yang khususnya istana bahwa yang menentang pemerintah disebut makar di KPK telah merumuskan kepentingan publik terhadap pemerintah dan itu bagian dari makar. Kami percaya kami akan balik di gedung KPK dan akan menguasai gedung KPK karena kami tidak rela negara jatuh cuma karena KPK. Negara tidak boleh jatuh cuma karena KPK. KPK telah merumuskan kepentingan publik terhadap pemerintah. KPK telah melebihi kekuatan pemerintah. KPK telah mencoba untuk menekan pemerintah, untuk membenci pemerintah dengan beberapa statement dari Abraham Samad yang mengatakan pemerintah tidak ingin bersih sehingga pemerintah tidak melibatkan KPK. Budi Hargen mengatakan istana telah dimiliki oleh para bandit. Saya bertanya kepada kepolisian, di mana undang-undang yang mengatakan bahwa yang merumuskan kebencian terhadap publik atau menyuburkan menenangkan benih-benih radikalisme di Indonesia harus dituntaskan, harus diseret ke pengadilan. Maka KPK adalah makar. KPK mencoba untuk melemahkan negara. KPK mencoba untuk membunuh karakter negara. KPK telah menjauhi kepolisian. Kami rakyat Indonesia tidak pernah rela untuk negara harus jatuh ke tangan KPK. Perang konvensional memang telah berlalu, tetapi perang idealis sedang dialami pada masa modern. Sehingga kami tidak ingin negara harus jatuh cuma karena KPK. KPK harus memiliki kontrol. KPK harus memiliki tatanan dan aturan. Karena hukum tanpa tatanan dan aturan adalah hukum riba. Indonesia telah merdeka dan dunia telah berumur 2015 tahun setelah Masehi. Sehingga hukum harus hukum konstitusional dan hukum yang berlaku kepada manusia. Maka hukum harus memiliki aturan dan memiliki perangkat kontrol yang baik. Kami atas nama masyarakat mendesak kepada kepolisian, minta tolong kepada kepolisian agar segera mengambil tindakan bahwa KPK telah mencoba menenangkan bibit-bibit radikalisme, bibit-bibit kebencian publik terhadap pemerintah. KPK berpotensi menghancurkan negara. KPK telah berpotensi untuk merusak tatanan negara. Sehingga KPK perlu dibentukkan, perlu dibubarkan. Kami tidak rela negara jatuh cuma karena paham-paham idealis dari luar. Kami tidak ingin KPK menjadi kaki tangan asing di Republik Indonesia. Kami ingin supaya Indonesia maju. Kami tidak ingin Indonesia jatuh karena kami percaya Presiden telah melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban Presiden, melaksanakan apa yang menjadi keputusan bersama di DPR. Tetapi KPK tidak pernah mau untuk berkompromi. KPK berpotensi merusak negara. Kami minta kepada kepolisian untuk segera mengambil tindakan. Karena kami rakyat akan datang lebih banyak lagi untuk menuruti KPK dan telah kami sampaikan terlebih dahulu kepada kepolisian. Kami tidak rela negara jatuh cuma karena KPK. KPK telah menyembunyikan kebencian publik terhadap pemerintah. KPK telah mempermalukan pemerintah. KPK telah merusak tatanan pemerintahan Republik Indonesia. KPK tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah dengan mengatakan bahwa apa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pasti ditangkap dan tidak ada pegawai di SP3. Saya mau kasih tahu kebenaran tidak ada bukan diri manusia, tetapi kebenaran itu dapat dilaksanakan bila kita memiliki pandangan yang baik tentang hukum dan koordinasi, sehingga tidak ada hak-hak rakyat, hak-hak perorangan dan hak-hak individu yang harus dikorbankan cuma karena tindakan KPK. Saya mau tanya, kenapa pemerintah mesti tunduk kepada KPK? Karena tidak ada di dalam undang-undang yang mengatakan bahwa pemerintah harus tunduk
suatu institusi manapun. Pemerintah adalah independen. Pemerintah berdiri untuk melindungi masyarakat. Di dalam pemerintah lah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Hari ini KPK telah membuat hilangnya kepastian hukum di Republik Indonesia. Kami minta kepada kepolisian untuk mengawasi KPK. Karena KPK telah mencoba untuk melemahkan bangsa, menghembuskan kebencian publik terhadap pemerintah. Kami minta supaya segera untuk ditangkap. Kami mohon kepada KPK, besok pagi kami akan datang melaporkan secara resmi kepada institusi kepolisian bahwa KPK tidak ada kaitannya dengan Abu Bakar Basir. Kalau Abu Bakar Basir bisa ditangkap, KPK juga bisa ditangkap. Karena telah menghembuskan kebencian publik terhadap pemerintah, telah menanamkan bibit-bibit radikalisme di masyarakat. Kami minta kepada kepolisian untuk segera bertindak. Kami akan membuat laporan resmi dan membuat laporan resmi bahwa KPK harus dilakukan sementara waktu dan memberikan ruang kepada DPR dan pemerintah untuk membuat perangkat kontrol dan membuat tatanan dan aturan agar supaya KPK tidak melebihi pemerintah dan KPK tidak menjadi bias pandangan negatif yang menunjukkan terhadap publik. Kami datang ke sini dengan alamat yang jelas karena kami cinta Republik Indonesia. Presiden baru telah terpilih, para menteri telah diangkat, DPR baru telah terpilih melalui pemilu legislatif, telah ditetapkan menjadi anggota DPR. Di tangan-tangan beliau akan ada cara dan pola untuk meramu tentang apa yang terjadi di Republik Indonesia, baik hukum, baik hak asasi manusia dan pemerintahan. Tetapi pada hari ini KPK tanpa berkoordinasi, tanpa mengedepankan hukum, tanpa menghargai konstitusi, KPK telah melebihi batasnya. Dan KPK belum saatnya untuk menjadi superman Republik Indonesia. Kami mohon kepada kepolisian, biarkan kami masuk ke dalam gedung KPK. Karena kami juga rela mati demi Republik Indonesia. Kami tidak ingin rakyat dihembuskan kebencian terhadap pemerintah. Kami tidak ingin adanya multitafsir di rakyat. Kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Kebencian publik terhadap pemerintah mengakibatkan Arab Spring, terjadinya perang di Mesir, terjadinya perang sekarang di Syria. Cuma karena idealis kuno dan religius. Indonesia memiliki budaya, Indonesia memiliki etika, Indonesia memiliki warisan budaya. KPK bukan warisan budaya Indonesia. Indonesia membutuhkan KPK, tetapi Indonesia tidak pernah melakukan KPK menjadi lembaga tinggi negara Republik Indonesia. Sehingga kami berharap supaya negara harus mengambil tindakan tegas terhadap langkah-langkah KPK yang menurut kami telah jauh melangkah, telah keluar dari pakemnya. Indonesia tidak hanya cuma... Ya pemirsa, kembali kita simak di layar. Ini adalah situasi dan kondisi terkini dari sejumlah masyarakat yang saat ini berkumpul di KPK untuk memberikan dukungan. Kita lihat semakin sore lebih banyak lagi tokoh masyarakat yang berdatangan. Di antaranya tokoh pers Bambang Harimurti, sosiolog Imam Prasojo, ada Yeni Wahid dan juga Ria Irawan. Dan tidak hanya di dalam gedung KPK atau di depan dan sekitaran gedung KPK saja, namun masyarakat terus berdatangan dan memenuhi sepanjang jalan di depan gedung KPK, yaitu di Jalan HR Rasuna Said. Ya, saat ini banyak sekali anggota masyarakat yang tengah melaksanakan orasi. Di antaranya mereka menuntut salah satu permintaan pertamanya adalah untuk Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK yang ditahan pagi ini, untuk dibebaskan oleh Bareskrim Mabes Polri. Dan selanjutnya salah satu tuntutan lainnya juga adalah penuntasan kasus dari Komjen Pol Budi Gunawan yang juga merupakan Kapolri terpilih. Sejumlah elemen masyarakat yang berkumpul siang hari ini di KPK berjumlah ratusan orang, diantaranya dari sejumlah ormas juga LSM,
LBH, YLBHI, juga ICW, dan tidak hanya di KPK. Sejumlah ormas juga berkumpul di Bareskrim untuk memberi pendampingan hukum bagi Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto.